Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya bunda-bunda? Sehat bun? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Masya Allah, semangat ya bun ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa kumpul lagi ya bun ya. Kita bertawabul ilmi bersama di Masjid Al-Muhajirin ini. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya bunda-bunda yang masih terus semangat untuk mengikuti kajian-kajian di MT Humairah ini. Alhamdulillah ya bun, semoga langkah-langkah bunda semua Allah iringi dengan pahala yang berlipat. Amin ya Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Huwallazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah bunda-bunda, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, curahan dan kasih sayangnya kita semua masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bunda-bunda, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah dan seperti biasa niatkan, kita luruskan niat kita melangkahkan kaki ke majelis ini semata-mata ingin mendapat ridho Allah ya bun. Kita beristighfar, semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bunda-bunda, pada hari ini kami mendapatkan titipan untuk meminta doa kepada bunda-bunda semua. Ada saudara kami yang putranya sedang terbaring sakit di rumah sakit sudah 15 hari ya bun. Kami mohon doanya dan juga tak lupa kita doakan teman-teman kita, jamaah kita di sini. Barangkali saudara-saudara kita juga yang mungkin sama sedang diuji kesehatannya oleh Allah. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan yang sempurna. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana azhibil ba'sa isfi anta syafi la syafi'a illa anta sifaan la yughadiru saqaman imsahil ba'sa Rabbana sibiyadika sifaulaka sifalahu illa anta. Amin. Terima kasih bunda-bunda. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita mulai untuk kajian hari ini dengan tema apa bun? Ada yang tahu bun? Seni merawat hati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz Andri Al-Jihad telah hadir di Masjid Al-Muhajirin. Untuk itu kami persilahkan. Mangga kepada Ustadz. Punten bunda-bunda yang di belakang bisa maju dulu sebentar. Bisa dirapatkan dulu barisannya, safnya. Mangga yang di belakang ke depan aja bun. Biar enak, ya. Belum? Ya boleh maju ibu, boleh. Biar gak lowong kayak begini. Mangga yang di belakang, biar enak bu di depan. Mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Walaupun di luar sana hujan gerimis, mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi saksi bahwa kita pernah bersungguh-sungguh untuk terus belajar dan memperbaiki diri-diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan obrolan kita kali ini kita akan berbicara tentang persoalan yang sederhana, yaitu pembicaraan tentang bagaimana kita mengenali kondisi hati kita. Lebih jauhnya, bagaimana kita merawat dan mengurus hati kita. Saya kira ibu sekalian yang hadir di sini, insya Allah semuanya memiliki hati, ya, Daras, ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu, kita perlu mengenali terlebih dahulu sebetulnya hati kita itu posisinya di mana. Kemudian juga apakah dia berada dalam kondisi keadaan baik-baik saja? Apakah dia dalam kondisi keadaan sakit? Kalau sakit, sakitnya sakit ringan atau sakit berat atau sakitnya komplikasi, ya, banyak penyakitnya. Atau nauzubillah, jangan-jangan sebetulnya hati tersebut juga mungkin telah lama mati sehingga kehilangan berbagai rasa-rasa kebaikan. Ini yang ingin kita coba diskusikan, kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita ingin mencoba melihat pengertian hati atau al-qalbu. Di dalam pembicaraan para ulama, al-qalbu itu diartikan dengan arti jantung. Segumpal daging berbentuk bulat memanjang seperti buah sanubar, terletak di pinggir dada sebelah kiri. Dada kiri di pinggir, ya, dada kiri di pinggir sebelah kiri, yaitu segumpal daging yang mempunyai tugas untuk memompa darah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-qalbu itu adalah apa? Jantung di dalam bahasa Arab. Jadi lain hate hayam, ya, lain hate jalmi anu warna naon teh, ya, lope, seperti itu. Ini arti dari apa? Al-qalbu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebentar. Ini secara bahasa. Berikutnya, adapun al-qalbu dari sisi maknawiyat, hati dalam sisi secara harfiah berupa sesuatu yang halus atau latifah, yang lembut. Oke, bersifat ketuhanan atau robbaniyah dan kerohanian yang ada hubungannya dengan jasmani. Seperti akar pohon dengan tempat dia berakar. Jadi pengertian kolbu itu ada dua makna. Yang pertama kolbu dengan arti fisik. Ketika kolbu artinya adalah fisik, maka maknanya adalah jantung. Ketika kolbu diartikan dengan arti latifah, sesuatu yang halus, lembut atau pusat rasa yang bersifat ketuhanan, kerohanian yang ada hubungannya dengan jasmani kita. Ya. Ini diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang membungkus hati atau dada itu tersimpan di belakang sodrun namanya. Sodrun itu adalah rongga dada. Ya, rongga apa? Dada. Sodrun itu mufrad, jamaknya adalah sudur. Ya, fi sudurin nas, pada dada apa? Manusia. Sodrun dadanya, sudur itu jamak. Hati itu berada di bawah atau di belakang sodrun, di belakang apa? Disembunyikan di belakang dada ini.
Kalau ke atas sedikit itu namanya adalah nahrun. Kalau ke bawah sedikit namanya adalah batnun. Batnun artinya perut. Jadi perut, kemudian dada, di belakang dada itu ada apa? Ada qalbun. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita semua paham sebetulnya tanpa belajar pun, sampai orang yang TK pun tidak selesai, mereka paham dan mengerti. Ketika dia mengatakan, urang mah nyeri hate, gitu. Kadia teh, ngusapna teh, urang meni nyeri hate, henteu gitu. Salah nunjuk, mana nyeri hate kana tarang, gitu. Dia sudah tahu secara fitrah pun dia apa? Tahu yang nyeri hate teh di mana? Di dia. Cing coba eta hatena dibuka, sodruna, dadana dikorowek, kira-kira hatena teh luka teh teu katingal. Eueuh getihan, eueuh naonan. Jadi sebetulnya yang terluka hati yang mana? Bukan hati kolbun apa yang sifatnya fisik, tetapi kolbun dalam bentuk apa? Pusat rasa dan latifah. Ya, bisa dipahami kira-kira? Urang mah moal poho nepikeun ka ayeuna ge nyeri hate pokona lamun eta mah jero eta mah. Jadi lamun dibuka mah gudawang teh. Ya, tapi pas dibuka teh da angger we hatena mah kitu. Ya, jadi nu nyeri teh naon atuh sarasana mah rasana nu nyeri teh. Ya, jadi saya sering menyampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab seni mengelola hati adalah seni mengelola apa? Rasa. Seni mengelola hati adalah seni mengelola apa? Rasa dengan dibalut dengan keimanan dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita bangun, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pemahaman berikutnya. Para ahli mereka menuturkan al-qalbu huwa udwun adoliyun mujawwafun yadfa'u ad-dammu. Kata mereka, qalbu adalah organ otot berongga yang mendorong darah ke dalam sistem peredaran darah. Mirip dengan tindakan pompa membentuk anggota kunci dari sistem kardiovaskular atau apa yang dikenal dengan perangkat rotari. Ya, jadi fungsinya adalah untuk apa? Untuk memompa darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Ghazali juga beliau menuturkan qalbu secara rohani merupakan sesuatu yang halus atau latifah, bersifat ketuhanan Rabbaniyah dan kerohanian yang ada hubungannya dengan jasmani. Qalbun halus itulah hakikat manusia yang dapat menangkap segala rasa, mengetahui dan mengenal segala sesuatu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi aset terbesar kita adalah sebetulnya bukan hanya tubuh kasar kita saja, tetapi aset terbesar kita adalah apa? Hati dan rasa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menuturkan, kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika dia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah, ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau apa? Jantung. Ya. Jadi upami jantung orang mogoknya mogok sadayana. Ya. Laras itu, ya. Aya jalmi anu anjeunna hirup kaditu kadia gudagidig tapi tegaduh jantung. Ya, teu aya. Ya. Ketika jantungnya masalah, ya sudah. Ya walaupun sehat, jag kuat nanawan, ya ngegeber we jantungna, ya. Aya anu terjadi penyempitan karena terlalu banyak apa? Plak kolesterol yang menutupi apa? Saluran darahnya. Sempit, nutup, engap, nyeri we. Ya, jantung koroner, ya. Sehingga apa? Proses peredaran darah menjadi apa? Tidak baik-baik saja. Pun demikian, pusat rasa kita, pusat keimanan kita itu berada di sana. Ya,
Apabila pusat rasa tersebut baik, maka akan baik seluruh seluruh aktivitas dia, seluruh amal-amal dia. Dan apabila rusak, maka akan ikut menjadi rusak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, hati adalah raja. Ketika yang merawatnya bagus, maka rakyatnya pun akan ikut bagus. Ini dikutip di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang dicatat juga oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis halaman 29 ya. Jadi hati itu adalah laksana raja ya. Ketika raja yang memerintahnya adalah raja yang baik, maka akan lahir kebijakan-kebijakan yang baik, penampilan-penampilan terbaik ya. Ketika rajanya busuk atau jahat, maka ke bawahnya pun akan ikut menjadi busuk dan jahat, akan ikut menjadi rusak. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita ingin mencoba mengenali bahwa arti qalbun juga secara bahasa artinya adalah bolak-balik ya. Artinya bolak-balik, tidak tetap dalam satu kondisi kecuali diikhtiarkan dengan kerja keras. Jadi arti kolbun atau kolaba ya, kolaba itu artinya bolak-balik ya. Sepertos urang gaduh hasupan emak-emak tanapi sepuh urang kapungkur ya, upami masak teh nyangu sok ngagian naon hasupan teu acan aya magicom kapungkur mah. Ayeuna mah rada sesah katanya milarian seeng kemudian milarian naon hasupan teh ya. Kecuali painten tempat-tempat tuang tertentu anu ku suluh kene ku seeng kene terus oge dikari cenah baheula mah ya. Barudak ayeuna moal apaleun dikari teh haseupan gitu arapaleun ya. Oke. Jadi haseupan itu ketika dia dibiarkan maka dia akan teu cicing, goyang ka dieu, goyang ka ditu, seperti itu. Kadang ka payun, kadang ka pengkar, gerak-gerak terus. Seperti itu, tidak tetap dalam satu kondisi kecuali ditempatkan pada tempatnya, disimpan di naseeng ka kada cicing. Ya, oke. Pun demikian hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini doa yang paling sering dibaca oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah, kenapa doa tersebut sering beliau baca? Ya, jadi paling sering Rasulullah membaca doa ini, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada di dalam agamamu, di atas agamamu. Sering Rasul membaca ini. Ditanya oleh Ummu Salamah, ya, wahai Ummu Salamah, wahai Rasul, kenapa Anda begitu sering membaca doa ini? Apakah Anda takut? Apakah Anda khawatir? Kemudian kata Rasul, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun menyesatkannya untuk diri dia. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak cukup kita hanya memiliki hati, tetapi juga hati kita di antara bentuk perawatannya adalah terus meminta, jangan bosan meminta kepada Allah Ta'ala untuk terus bisa dibimbing dan ditetapkan di dalam keimanan dan ketaatan. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Kelas Rasulullah saja masih sering membaca doa itu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada di dalam agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan kepada Engkau. Terus dipinta. Jadi istiqomah tidak hanya dijalani, tetapi juga dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini di antaranya. Sebahagian orang ada yang semangatnya itu luar biasa. Karena saking semangatnya, sadinten tiasa rengset 7 juz. Ya, itu satu hari. Keur mamayu maca Quran, ya. Mamayu maca Quran sampai sehari dia habis berapa? 7 juz. Itu jelek atau tidak? Itu luar biasa, bagus, ya. Ada yang sehari 10 juz, ya. Sehari 10 juz berarti 3 hari teh beres sa Quran hatam.
tos beres hatam pleng 4 tahun teu maca-maca gitu. Pleng 4 tahun teu maca-maca deui gitu. Ya, pas ditaros teh atuh geuning tara ketinggal maos Al-Qur'an laleuleus cenah seperti itu. Maka ini tidak tetap, tidak konsisten. Ya, itu artinya semangat berapi-api. Apa berapi-api? Wah, menggebu-gebu di awal. Pas tos dijalani pelepas ya. Yang kita inginkan adalah bukan seperti itu, tetapi apa? Semangat berair-air, terus ngalir tanpa apa? Tanpa terputus. Ketika ditanya, "Ibu, berapa tilawah Al-Qur'an dalam satu hari?" Ibu mah ngeureuyeuh we sadinten sajuz. Per 30 dinten teh hatam. Tos sabaraha tahun eta ngaos kitu. Arari sieun teuing nembe 40 tahun Ustaz. Masya Allah 40 tahun eta maca Quran sadinten sabaraha sajuz, berarti dia punya tingkat konsistensi yang luar biasa. Itu yang kita butuhkan. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala taatik atau ala dinik. Tahajud ya, tiap dinten tahajud gugah terus rek susah, rek rezeki gampang, rek sehat, rek istiqomah we gitu. Ketika ditanya sudah berapa lama ibu melakukan itu? Ya, alhamdulillah painten aya 30 tahun mah seperti wah masya Allah luar biasa. Ya. Ada orang yang dia tahajud luar biasa nepikeun katarangna harideung ya. Saminggu teu eureun-eureun tahajud. Masalahna tos beres tahajudna teh. Ya. Geus teu tahajud ini kan problem, bukan seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya kita akan mencoba mendeteksi terlebih dahulu jenis-jenis hati. Ya, nanti silahkan, kita tidak perlu menghukumi orang lain, tetangga kita ataupun sahabat-sahabat kita. Kita cukup untuk menyamakan saja dengan apa yang kita rasakan atau dengan diri kita masing-masing. Di antara jenis-jenis hati ini, kata para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya ada Al-Ghazali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau menuturkan ada 3 jenis. Yang pertama adalah qalbun mayyit. Ya, qalbun mayyit artinya hati yang telah mati. Ya, ieu mah geus paeh hatena. Kemudian yang kedua ada qalbun marid, hati yang apa? Sakit, ya. Hatena teh gering. Kemudian yang ketiga ada qalbun salim, hati yang apa? Selamat atau hati yang bersih atau hati yang sehat. Ya, ini 3 jenis apa? Hati. Jadi ada qalbun mayyit, hati yang sudah apa? Mati. Kemudian ada qalbun marid, hati yang apa? Sakit. Kemudian qalbun salim, hati yang apa? Selamat, ya, atau hati yang sehat. Apa rinciannya? Rinciannya, mari kita lihat. Oke, yang pertama, qalbun mayyit atau hati yang hati tersebut telah apa? Mati. Ya. Orang yang hatinya mati seperti orang yang mati, tidak bisa dinasehati dan tidak bisa merasakan apa-apa. Nu maot mah diajak ngobrol ge moal ngawaler. Ya, ngajalepepeng geus ngagoler di payeuneun urang, ku urang ditaros bade ngaleueut gitu. Bade nyareuwas eta urang nu nanyana ge heureuyan padahal mah beut daekeun. Oh berarti can maot kitu mah ngarespon keneh. Tapi lamun ditaros bade ngaleueut cicing, ya. Lapar cicing, ya. Disimpenan artos 500 juta dina tarangna cicing we. Teu pangaruh nanaon ya. Berarti lamun hirup keneh mah ngagorejag eta teh ngagorejag langsung bunga 500 juta teh ya. Ieu mah cicing we di kitu kieu ge seperti itu, teu ngambek, teu naon seperti itu. Kemudian juga apa? Diajak ngobrol sudah tidak respon, dinasehatan geus teu ngadenge, dibere naon sudah tidak tertarik. Maka dia sudah apa? Sudah mati. Ternyata hati juga ada yang seperti itu. Orang yang hatinya mati seperti orang yang mati tidak bisa dinasehati. Orang yang hatinya mati bisikannya hanya mengikuti nafsu, hanya mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi yang dominan di dalam rasa dan pikiran, dorongan-dorongan batin, dorongan-dorongan rasanya adalah
kepuasan syahwat atau kepuasan nafsunya. Hati yang tidak lagi mengenal Allah Azza wa Jalla, selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya dalam perkara-perkara duniawi serta perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam ungkapan lain yang lebih sederhana lagi, bahwa hati yang telah mati menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ini poin pentingnya. Resep kanu naon anu ku Gusti Allah henteu dipikir resep. Maka eta tanda yen hate urang teh buak-buak geus maot, ya. Jadi ketika diajak kepada ketaatan, diajak kepada kebaikan, diajak kepada zikrullah, diajak kepada, dia sudah tidak respon, tidak ingin, teu hayang we, teu ngerenyet acan. Tapi lamun kana pidorakaeun, pimaksiateun, kemudian pidosaeun, menggebu-gebu, selalu menjadi apa? Yang terdepan. Maka ini jangan-jangan sebetulnya alamat bahwa ada problem besar dengan apa? Dengan hati kita. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata ada beberapa tanda yang dituturkan oleh para ulama di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Juga Allah Taala menuturkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tetap saja tidak beriman. Di omongan teh diomonginnya sarua wae, ya. Di omongan teh keluar asup tina naon cepil kanan, keluar tina cepil naon kiri, ya geus teu kerel-kerel, dinasehatan, dinaon sagarobah geus teu teurak teh. Weduk, bahasa Sunda mah weduk kunaon? Weduk ku nasihat, ya. Hebat pisan jelema teh, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan summum bukmun umyu fahum la yarji'un, ya, buta, tuli, kemudian apa? Bisu, dan mereka apa? Tidak kembali. A'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Dinasehati atau tidak dinasehati anggar we gitu, ya. Apakah ketika kita menemukan orang yang seperti itu harus berhenti? Geus tong dinasehatan saya mah. Dasar wae. Tugas kita yang mengingatkan, tidak boleh apa? Berhenti, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, apa tanda-tandanya? Di antara tanda-tanda hati yang telah mati adalah yang pertama, susah menerima nasihat dan apa? Petunjuk. Ini yang pertama. Hati yang mati susah menerima petunjuk dan kebenaran. Walaupun kebenaran tersebut datang dari Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang bisa menghidupkan hati tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi susah menerima apa? Nasihat, susah menerima petunjuk. Juga bisa jadi seorang itu mereka merasa berat datang ke majelis taklim karena di dalamnya banyak apa? Nasihat, banyak petunjuk, banyak kebaikan. Hareudang urang mah ka pengajian-pengajian teh mending di imah, ningali film, nonton sinetron, naon pengajian seperti itu, wah gagah, ya. Teu ngeunaheun we ngadenge tausiah, ngadenge nasihat, atau diomongan ku kolotna, diomongan ku dulurna geus teu asup. Seperti itu, ini adalah salah satu tanda di antara sekian tanda bahwa hati orang tersebut telah apa? Mati. Yang kedua, merasa tenang walaupun setiap hari dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, hirupna pinuh ku dosa, doraka, ya, kemaksiatan, pelanggaran demi pelanggaran, tetapi dia merasa nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Ya, ini problem, ada masalah besar. Alamat bahwa rasa ketuhanan di dalam hatinya atau fitrah kebaikan di dalam hatinya ini sudah betul-betul apa? Kebal dan sudah betul-betul mati. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 Allah Ta'ala menuturkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, kata Allah, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka.
Jadi hati mereka tertutup itu bukan ditutupi oleh tetangganya. Hati mereka tertutup lain ditutupan ku salakina. Hati mereka tertutup bukan ditutupi oleh orang lain, tetapi ditutupi oleh perilaku-perilaku jahat, perilaku-perilaku dosa yang terus dia kerjakan. Oke. Orang yang sering berbuat maksiat merupakan salah satu ciri kalau hatinya sudah mati. Tidak ada rasa penyesalan. Meskipun sering berbuat dosa, hatinya menjadi berkarat dan keras akibat dosa dan maksiat yang dilakukan setiap hari. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menuturkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, innal abda idza adnaba dzanban kana naktatun saudaun fi qalbi. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka satu titik hitam di dalam hatinya. Ya. Kemudian dia melakukan dosa lagi, satu titik hitam lagi, melakukan dosa lagi, satu titik hitam lagi, titik hitam lagi, terus dosa jeung dosa we dileukeunaan ditambah sapoe sabaraha ratus dosa nu dilakukan can anu gede anu leutik tanpa bertobat kepada Allah, tanpa beristighfar kepada Allah, maka titik hitam itu semakin banyak. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mang tahun-tahun, maka titik hitam itu mendominasi hatinya sehingga hatinya menjadi apa? Gelap gulita. Ya, gelap gulita, tidak memancarkan cahaya ketuhanan, tidak memancarkan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutupi hati mereka. Hati kita tertutup itu bukan karena ditutup oleh orang lain. Hati kita tertutup karena tertutup dengan perilaku-perilaku dosa yang terus kita lakukan dan tanpa ditobati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, kemudian kata Rasul, fa intaba, jika dia bertobat kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ceurik balilihan ka Gusti Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Kemudian Allah membersihkan hatinya tersebut. Jika dia melakukan amal soleh, maka satu cahaya di dalam hatinya. Dia melakukan amal kebaikan, satu cahaya di dalam hatinya. Terus melakukan kebaikan, titik-titik cahaya terus menerangi hatinya. Banyak amal soleh, banyak ketaatan kepada Allah, maka cahaya meliputi hatinya. Hatinya selalu mengarahkan dia kepada apa? Kebaikan. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua. Jadi barometernya, kita tidak usah mengukur orang lain terlebih dahulu, ukur saja diri kita. Lamun orang ngelakukan salah, perasaan sok kumaha ta? Jongjon, tenang atau menikmati atau gegebegan. Ya, ruas gitu, ruas, gegebeg, kemudian juga apa? Ceurik ka Gusti Allah, nyesal seperti itu, berarti eta sehat upami kitu. Tetapi lamun biasa wae teu kerel-kerel, marah mah bunga, siga nutut puasa di siang bulan Ramadan seperti itu, KTP-na Islam, kemudian juga tetangganya Islam, istrinya juga Islam, anak-anaknya Islam, di siang Ramadan naon buka balake cerakan ngarokok naon segala rupa. Ini ada problem dengan orang ini, ya. Bukan hanya penampakan dia yang luar biasa iftar di siang Ramadan, tetapi orang ini ada problem dengan apa? Hatinya, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jauh dari Al-Qur'an, membaca dan mentadaburi maknanya. Jadi siganusieun ku Qur'an teh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, Rasulullah menutur di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 24, Allah taala menuturkan, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, atau mungkin di dalam hati mereka sebenarnya telah terkunci. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha. Atau sebenarnya hati mereka telah terkunci. Ya, jadi bukan mulutnya yang terkunci,
akan tetapi apa? Hatinya yang apa? Terkunci. Terkuncinya hati sehingga dia kesulitan untuk mempelajari Al-Quran, kesulitan untuk membaca apa? Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ngecek hati orang sehat atau nabi hente salah sawiosna gampil. Ya, tinggal dicek barometernya adalah sejauh mana tingkat kerakusan dan rasa hasrat kita untuk membaca Al-Quran. Ya, saya kira insya Allah yakin ibu semua yang hadir di sini adalah ahli baca Quran. Ya, no darawam katingati nararayana ge tukang maca Quran mah. Ya. Aya nu sadinten salambar, aya dua lembar, aya nu sajus, aya nu 2 juz, luar biasa. Ya, oke. Ternyata ini adalah alamat barometer bahwa hati kita itu apa? Baik. Ketika seseorang dia apa? Mau untuk terus membaca apa? Al-Quran. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan Rasulullah menuturkan kata Rasul, innal quluba yasda'u kama tasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu terkadang berkarat seperti berkaratnya besi. Ya, kemudian para sahabat mereka menanyakan kepada Rasul, ketika Rasul mengilustrasikan hati itu terkadang berkarat seperti berkaratnya besi. Berkaratnya karatan, ya. Karat teh bahasa Sundana naon katanya? Karaha atau napi naon teh? Taihyang ya. Itu teh bahasa Cina atau bahasa Sundanya. Taihyang teh nu koneng nempel dina besi. Ya, itu ketika sehari 2 hari hanya jadi pemanis kuning saja. Tetapi ketika puluhan tahun itu besinya jadi hilang, keropos, hilang, kemudian rusak. Ya, demikian juga hati, kata Rasul, hati itu terkadang berkarat seperti berkaratnya apa? Besi. Ya, para sahabat mereka mengejar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jalauha, bagaimana kita membersihkannya? Kata Rasul, membersihkannya adalah mengingat kematian wa tilawatul Quran dan memperbanyak tilawah apa? Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran adalah proses membersihkan karat-karat yang ada di dalam apa? Hati kita. Ya. Jadi tilawah Al-Quran itu bukan untuk kebutuhan Allah. Tilawah Al-Quran itu bukan untuk kebutuhan Quran, tetapi tilawah Al-Quran itu adalah kebutuhan siapa? Kebutuhan saya, kebutuhan kita. Kita butuh terhadap Al-Quran untuk terus memoles dan merawat, membersihkan apa? Kolbun kita, hati kita. Ya. Upami sadinten ibu henteu siram, henteu ibak naon nu karaos. Ini asa bayang yang ke garate can ibak mamah mah ti enjing ya teh cek bampaingan bau atuh ya eta teh kakara sapoe gitu cobi saminggon tong ibak ya kumaha kira-kira perawasan oh nyaksak gateul nanaon sakerupan dina sirah dina badan dina naon saga di samping gateul teh nu di pinggir teh meni asa bau naon ya teh rada barareda seperti itu bauna rada bau kieu seperti itu seminggu sabulan tong ibak kira-kira kumaha wah sabulan malaleur ge nu nuturkeun insyaallah ya kamana satahun tong mandi-mandi kira-kira wah luar biasa setahun mah ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu adalah energi kekuatan yang akan terus merawat dan membantu kalbun kita membersihkan dari karat-karat apa dosa dan karat-karat kesalahan kita. Ya, oleh karena itu kita butuh terhadap Al-Quran, kita butuh untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah apa? Nutrisi-nutrisi yang paling bergizi untuk apa? Untuk kolbun kita, untuk hati kita. Sampai sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, kata Utsman bin Affan, lau tahura qulubukum ma syabi'a min kalami rabbikum. Kalaulah seandainya hati-hati kalian itu bersih, hati-hati kalian itu suci, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Ya. Utsman menjadikan standar bersihnya hati seseorang dengan tingkat kerakusan dia untuk membaca apa? Al-Quran. Kalaulah seandainya hati-hati kalian itu bersih, hati-hati kalian itu suci, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca apa? Al-Quran. Hayang we terus tos salembar nambah kan badan lamun keur ngeunaheun kitu ya keur lapar disuguhan naon peuteuy jengkol lauk peda
bakar jair, kemudian coba nupi karesepkeun kabeh, cuci mulutna aya kadu, aya naon segala rupa. Walah eta mah geus sapiring teh, mangga tuh nambi deui mohon nambi deui 2 piring, 3 piring terus nambi. Sok sanaos lambut geus teuas ge, dirampa teh sarua jeung tarang seperti itu, geus lo hayang keneh we nambah eta teh. Kunaon kinten-kinten? Kahiji tuangeunna raos, kadua badan sehat. Ya, tapi lamun badan teu sehat mah sok atuh eta bakar hayamna tong boroning bakar hayam. Ieu beuteung teh sueul bae. Jeung ieu sirah teh de asa ngubeng bae, hayang utah, bubur kakara sahuap ge jujuk seueul bae. Seperti itu. Padahal aya kadu, aya mangga, aya bakakak, aya naon, diasong-asong ya kanu dirawat, diinfus di rumah sakit moadaekeun. Kunaon da keur gering. Ya, laras henteu. Ya, ini diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makana kanu gering mah tong barang kirim dahareun anu raos. Da moal di dahar. Ngirim bakakak hayam kampung ya kanu gering bari keur di ICU ya di alat kaditu rubeng segala eta mah lain ngirim nu gering, ngirim keur nungguan anu gering seperti itu. Leres gitu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Komodi kanu udur ngirim seblak, ngirim naon ya itu teh cocok ya. Oke, kata Utsman bin Affan, kalaulah seandainya hati-hati kalian itu bersih, hati kalian itu suci, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Selalu ingin terus dan terus nambah. Ketika dorongan itu ada di dalam hati kita, itu alamat mudah-mudahan hati orang bersih. Ya, tapi lamun cana nawa, a'udzubil asabarerat kieu ya teh mama geus teu pararogo, kakaratang uzwe geus berat. Ya. Kakarasa baris, 2 baris, lah ngaleutikan huruf Arab teh. Aya nu kitu di dieu. Ngaleutikan huruf Arab teh las we eueuh nya. Ya. Kapendak ku carogena maman nepi ka pingsan gitu eta ngaos Quran. Lain pingsan, molor ya. Sare kulem eta mah ya sanes pingsan nepi ka teleb padahal can saayat-ayat acan eta teh ya kade kalau itu terjadi kepada kita oh jangan-jangan sebetulnya ada problem besar dengan apa dengan hati kita lain tunduh teuing ya lain tunduh kemudian lain capek teuing akan tetapi jangan-jangan sebetulnya hati kita tidak cocok dengan apa Al-Quran. Jadi lamun bahasa urang teh mah dibere nungunah teh utah deui seueul eta teh hate teh ya. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, ada sebahagian orang yang dia baru lihat jilid mushafna wae geus wareg ya. Ini kan problem. Can dibuka-buka can geus sarareueul kieu wareg ningali Quran teh. Makana mushafna mah loba aya nu mere, aya nu meuli, aya nu naon gitu, tapi disimpen wae dina lomari ya. Dibuka teh ketika kayak aya nu maot, aya nu naon sebenarnya dikepruk-kepruk heula. Ini tidak menjadi obat untuk hati kita ya. Orang yang dia paham untuk bagaimana merawat hati maka dia tidak akan pernah meninggalkan mushaf Al-Quran. Orang yang dia ingin hatinya selalu sehat dan terawat maka dia tidak akan pernah untuk meninggalkan tilawah Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran adalah kebutuhan kita. Tilawah Al-Quran adalah nutrisi. Tilawah Al-Quran adalah vitamin dan gizi untuk kesehatan siapa? Untuk kesehatan qalbu kita, kesehatan hati kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, tenggelam dengan apa? Dunia. Ya, tenggelam dengan dunia. Orang tersebut selalu mementingkan keperluan apa? Duniawi. Ketika disebutkan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka syahwat dia langsung menyala dengan sangat kuat, ya, merespon dengan sangat kuat, ya. Akan tetapi ketika diingatkan dengan urusan-urusan keimanan dan akhirat, maka dia sudah tidak tertarik dengan persoalan-persoalan tersebut. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah taala, di mana wae ngobrolkeun teh dunia we.
seperti itu ya. Ngobrol ke teh dunia, di pengajian dunia, di imah dunia we nu diobrolkeun teh ya, bab dagang, bab harta, bab kekayaan, bab naon seperti itu. Ketika diobrolkeun bab ilmu atau bab kematian, bab akhirat, bab keimanan, dia sudah tidak tertarik, menjauh. Maka ini adalah alamat jangan-jangan sebetulnya hati kita telah mati. Kemudian yang kelima, sulit menangkap apa? Kebenaran ya, sulit menangkap kebenaran ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menuturkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya akan kami isikan dalam neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari mendengar kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seseorang lembut, hati seseorang sudah disinari dengan makrifat, ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kucing yang dia, mohon maaf, kakinya pincang, kemudian matanya buta. Lewat ke hadapan dia, ini menjadi pikiran mendalam. Nah, hanya ucinya teh ngaliwat ka dieu aya naon, kunaon, kumaha, itu tidak mungkin dia lewat begitu saja. Oh, mungkin dia mengajarkan saya A, B, C, D. Dia menangkap dengan sangat kuat sinyal-sinyal tersebut, menangkap ibroh, menangkap pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang ada di hadapan dia. Ya, akan tetapi ketika hati tersebut mati, jangankan kejadian-kejadian seperti itu, di wawalan gitu daikeun, teu bisa nangkap, bilet boloho bahasa sunat, sudah tidak respect dengan apa? Dengan sinar-sinar kebaikan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang kelima. Berikutnya, kemudian qalbun marid, kita percepat saja, hati yang apa? Sakit. Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung apa? Penyakit. Tak iya mah hirup kene, aya kene, tetapi naon udur atau napi gering ya. Sakit itu bisa jadi dia sakit secara total sehingga tidak berfungsi, atau bisa jadi dia sakit masih berfungsi tetapi fungsinya tidak maksimal. Ya, ini tangan kita bisa bergerak, bisa memegang, kemudian juga bisa bekerja dengan baik. Ada sebahagian orang yang mohon maaf terkena asam urat, misalkan panangana, rek nyokot nyeri, kemudian juga rek ngahuap hararese gitu, rek gagaro nyeri gitu. Tangan mah aya, gerakna masih aya ngan nyeri. Teh tangan yang sedang apa? Sakit kergering ya teh. Ya, tapi masih kene hirup, masih kene aya. Ya. Kemudian selanjutnya ia akan mengikuti unsur yang kuat. Ia berada di antara dua penyeru, penyeru kepada kebaikan dan penyeru kepada apa? Keburukan. Ya. Kemudian hati yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di hadapan manusia. Oke, apa tanda-tanda dari qalbun marid ini? Kita percepat saja. Yang pertama adalah mempertuhankan hawa nafsu. Ya, ini tanda yang pertama, nuturkeun hawa nafsu. Jadi pilihannya adalah pilihan apa? Hawa nafsu. Ini salah satu tanda di antara tanda-tanda bahwa hati kita sedang apa? Sakit. Tanda yang kedua adalah rapuh terhadap godaan apa? Setan. Ya, setik-setik dosa, setik-setik dosa, sagilek-gilekna teh dosa we, seperti itu. Tetapi orang ini walaupun dia melakukan dosa, tapi dia masih mau kembali kepada Allah. Masih daik tobat, kembali kepada Allah, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, ini tanda yang kedua. Ya. Oke. 3. Tidak merasa sakit dengan kebodohannya atau dengan ketidaktahuannya, atau bahkan dia bangga dengan keawaman, dengan kebodohan atau dengan kejahilannya.
Ya, ini pun tanda di antara tanda-tanda bahwa hati kita sedang apa? Sedang sakit. Tidak menuntut ilmu, tidak mau ke pengajian, tidak mau baca, tidak mau menerima nasihat, tidak mau apa. Seperti itu, dia sudah nyaman dengan kondisi itu. Seorang ulama mengatakan tidak ada dosa yang lebih buruk selain daripada kebodohan. Imam Sahal At-Tustari, beliau pun menuturkan, wahai Abu Muhammad, apa yang lebih buruk daripada kebodohan? Naon anu langkung awan tina kebodohan? Maka dia menjawab, kebodohan akan kebodohan. Ya, kebodohan akan apa? Kebodohan. Apa yang lebih buruk daripada kebodohan? Yang paling buruk daripada kebodohan adalah kebodohan akan kebodohannya. Ya, bodoh bahwa teu apal yen dina teh bodoh. Ada sebahagian orang yang dia jahil atau bodoh, tetapi dia tahu bahwa dia apa? Tidak tahu. Maka dia apa? Belajar. Yang paling repot adalah dia bodoh atau tidak tahu apa-apa, kemudian juga apa? Dia pun tidak mengerti bahwa dirinya sedang apa? Bodoh. Ya, ini yang luar biasa. Bodoh murakkab yang seperti itu. Ya. Lalu ada yang berkomentar, dia benar karena hal itu menutupi pintu ilmu secara apa? Secara total. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kemudian yang keempat sama juga cinta dunia, walaupun kadarnya apa berbeda. Dia masih melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan walaupun terkadang dunia mengalahkan dia. Oke, berikutnya qalbun salim atau hati yang apa? Selamat. Ya, ditambahkan sedikit untuk yang qalbun marid tadi. Ya, di antara tandanya juga adalah, mohon maaf, tadi yang keberapa? 4. Ya, yang kelima adalah banyak berkeluh kesah. Banyak berkeluh apa? Kesah. Atuh da mamah mah, atuh da si itu mah, atuh da si eta mah. Ya, banyak berkeluh apa? Kesah, hese narima. Kemudian juga apa? GTA. Ya, apa GTA? Galau tiada akhir. Ya, galau we hirupna teh nya, henteu panceg, henteu pararuguh, ya. Kenapa? Karena memang ada penyakit, ada problem di dalam apa? Di dalam hatinya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Kemudian juga di antara tanda berikutnya yang ke-8 adalah tidak merasa nikmat ketika melakukan ibadah. Ya, tidak merasa nikmat ketika dia melakukan apa? Ibadah. Di bawah sholat tengenaheun, ya, di bawah maca Quran tengenaheun, di bawah sedekah oge tengenaheun, teu ngarareunah we, seperti itu. Oh, berarti buah-buah keur udur eta teh manahna aya nu teu sehat. Ya. Oke, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini diantara tanda-tanda apa? Qalbun marid atau hati seseorang berada dalam kondisi keadaan sedang apa? Sakit. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita akan mencoba merinci yang dituturkan di dalam kitab-kitab para ulama. Marid sakitnya itu sakit karena apa? Itu ada 2, sakit karena syubhat dan sakit karena apa? Syahwat. Kemudian di antara apa fenomena-fenomena penyakitnya itu apa? Di antara fenomena-fenomena penyakitnya nanti rinciannya banyak. Yang pertama al-bukhlu, apa al-bukhlu? Bakhil. Al-godobu, apa al-godobu? Pemarah. Al-kibru, sombong. Kemudian juga al-hasadu, hasad. Kemudian juga dendam, ya, ghibah, namimah, berdusta, memusuhi, kemudian dan watak-watak angkara yang lainnya. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita apa? Kita bahas atau kita rinci. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang sakit, ada yang sakitnya memang tunggal. Ketika ditaros, ibu naon anu karaos dina salira? Ibu mah ieu we tiba heula teh asam lambung tinggi, eta we alhamdulillah sehat nu sanesna mah mung asam lambung we. Mah sok aya seueul, oh mohon alhamdulillah. Upami ibu nu ieu naon? Ibu mah alhamdulillah, ya. Teu aya nu karaos, sehat sadaya gitu. Jag-jag belajar sae. Upami ibu nu palih dia naon? Abdi mah tuur nyeri. Asam lambung sok seueul, tensi teu stabil, gula diabetes tinggi, asam urat dugikeun ka 15. Ya, tensi oge dugikeun ka hampir 200, kolesterol tinggi, di absen eta penyakit loba. Ya,
Berarti kita menyimpulkan, oh berarti ibu mah tos seueur panyawatna. Tah hate gitu. Ya, tapi hate mah tong ditanya ku urang bisi bisi malikan ka urang. Nah pun tentu maros dupi ibu gaduh panyawat manah naon ya. Abdi teh kalorosan sok gede ambek nu kahiji, anu kadua sok hasad, anu katilu sok sombong, anu kaopat bahil. Aya nu kitu henteu? Teu aya, ngaharep hepe cari cingnya. Oke, ini diantaranya. Padahal sebetulnya penyakit hati itu jauh lebih berbahaya dari penyakit jasad, badan. Hayu wangalongok si Bu Hajah Pulan anjeunna teh damang saurnana teh itu tipes dilalongok seueuran ya. Kemudian hayu wangalongok si Ibu Pulan juga anjeunna nuju teh damang naon saurnana teh nuju gede ambek. Kira-kira kumaha tah? Abdi ieu reng-rengan ti MT Humairo bade ngalongok nguping wartos saurna ibu teh nuju teu damang teh gede ambek saurna mun gitu. Katanya beuki ngambek ka urang teh gitu. Beuki ngadat teu balik pisan cenah meureun ya. Jadi penyakit hati mah lain longokeun sebetulnya ya, dan tidak perlu untuk dipahami oleh orang lain. Kita yang harus lebih paham terhadap apa yang kita rasakan ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas atau kita baca lebih rinci. Toma atau rakus atau loba dan yang lainnya itu pun termasuk hal-hal yang perlu kita bicarakan. Atau hibdul lisan, menjaga lisan, gibah, namimah, mengadu domba dan yang lainnya, hal-hal itu juga perlu nanti kita sampaikan. Terakhir sekali adalah hati yang selamat. Ini hati yang bersih atau hati yang sehat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menuturkan ya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, itu pun baik baginya. Ya, ini luar biasa. Jadi kondisi kumaha wae ge bungah, syukuran ka Gusti Allah. Nampi kalayan pinuh katakwaan eta nunjukeun bahwa orang tersebut memiliki hati yang bersih. Ibnu Qayyim menuturkan di dalam kitab beliau, di antara tanda-tandanya selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat, kebaikan, kehadian ke anjeunna, dunia anjeunna, akhirat anjeunna, maka dia selalu bergegas, bersemangat untuk melakukannya. Kemudian juga mengutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena ini adalah terkait dengan masa depan dia yang paling jauh. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar untuk terus melakukan zikrullah atau zikir kepada Allah. Kenapa? Karena zikir kepada Allah merupakan nutrisi yang luar biasa untuk kesehatan qalbunnya atau untuk kesehatan hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya, kemudian juga yang keempat adalah selalu rindu dengan kebaikan, rindu untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya, hasratnya besar, semangatnya besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini pertanda bahwa hati kita berada pada kondisi keadaan yang bersih dan baik. Ketika hati itu sudah bersih, maka dia akan membimbing dan mengarahkan si pemiliknya kepada hal-hal yang terbaik untuk dirinya. Ya, bahkan Rasulullah menuturkan istabti qalbaka, mintalah, tanyalah kepada hatimu yang paling dalam, karena hati yang bersih itu menjadi pembimbing bagi si pemiliknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merawat aset terbesar kita, merawat hati-hati kita dengan terus bahagia di dalam ketaatan, kebaikan kepada Allah taala. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan akan datang kita akan merinci persoalan-persoalan tadi lebih luas dan lebih rinci lagi. Itu saja barangkali, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya yang alhamdulillah ya Bun. Masya Allah ilmu hari ini semoga apa yang tadi disampaikan Ustadz
menjadi tambahan amalan ilmu untuk kita ya Bun ya, untuk menjadikan hati kita menjadi kolbun salim. Insya Allah semoga kita tergolong ke dalam golongan itu ya Bun. Alhamdulillah. Mangga bunda-bunda apabila ada yang ingin bertanya, 2 orang aja, 1, 2 ya Bun yang belakang. Punten ya Bun, 1 sama yang belakang. Kalah cepat Ibu Bun, punten. Ya, punten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menasehati apabila ada saudara yang mempunyai penyakit kolbun marid yang sakit, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu punya penyakit hati. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Enggak, 1 lagi. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, untuk saat ini kan berkembang ilmu psikologi ya. Kadang orang mengindikasikan dirinya itu tidak beriman atau bagaimana, lebih ke kayak saya ini bipolar, saya ini depresi, atau saya ini sakit kejiwaan. Padahal secara ini kayaknya orangnya juga nggak yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya mereka pergi ke psikolog, tidak lewat agama dulu. Itu bagaimana Ustadz? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Punten ya Riana. Punten ya Bun ya Riana. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mulai dari yang kedua dulu ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang menimpa diri dan jiwa seseorang ya. Dari mulai kegalauan, kegundahan, keraguan-raguan, ragu dengan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan dia ragu dengan dirinya sendiri. Bahkan dia ragu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau ragu dengan keyakinannya dan yang seabrek permasalahan yang lainnya. Seperti itu, sebetulnya persoalan-persoalan itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa diselesaikan dengan agama. Ketika kita beragama, bukan hanya sekedar beragama, tetapi agama dengan penuh penghayatan, ya, dengan penuh pemaknaan, dengan penuh kehusuan dan keinsapan dan kesadaran, maka itu akan sanggup mengobati problem-problem kejiwaan yang tadi. Sebahagian orang mereka memilih berkonsultasi datang ke psikiater misalkan atau ke psikolog, ya, itu tidak menjadi masalah, silahkan. Ya, untuk apa? Untuk mendiagnosa sebetulnya dominasi problem dia itu apa. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan banyaknya lahirnya psikolog-psikolog muslim. Psikolog-psikolog muslim yang mengerti agama, tahu agama, juga belajar psikologi, dan ini sekarang sudah banyak insya Allah ya, sehingga nanti penyelesaiannya bukan hanya pendekatan terapi jiwa atau terapi batin, tetapi juga dikaitkan persoalan problem batin dia itu dikaitkan dengan zat yang maha tinggi atau dikaitkan dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah alam bisawab. Kemudian berikutnya ya, punya saudara yang dia kalau melihat tanda-tanda yang lain itu terdeteksi bahwa dia memiliki banyak sekali penyakit penyakit hati ya. Bagaimana kita menyikapinya ya? Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya sederhana saja. Yang pertama, doakan mudah-mudahan penyakit hati dia lekas sembuh. Kemudian yang kedua, bantu dia untuk memahami persoalan penyakit yang dimilikinya ya. Tetapi juga biasanya orang yang seperti itu tidak bisa selesai dengan ditunjuki atau juga didikte, tetapi harus dituntun sedikit demi sedikit. Ajak ke majelis taklim, ajak berdiskusi, diberikan buku, kemudian juga diberikan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Seperti itu, maka dengan cara-cara pendekatan yang baik ini akan cukup membantu untuk menyelesaikan persoalan dia. Ya, jadi orang yang dia memiliki banyak penyakit hati atau luka batin atau persoalan jiwa, yang menjadi problem terbesar itu adalah orang itu tidak memahami dan tidak mengerti dengan dengan penyakit-penyakitnya itu. Maka dia ketika tidak ada yang menuntun, mengarahkan, dia terpenjara
di dalam apa? Di dalam kerangkeng apa? Penyakit-penyakit tersebut. Ini tentunya harus dibantu dikeluarkan, ya, dibantu disadarkan. Tetapi menyadarkannya atau menariknya adalah dengan cara yang sebaik mungkin. Biasanya kalau dengan cara yang kasar itu berbalik tidak baik. Ya, teh tadi abdi teges ngiring ngaos, ninggal tanda-tanda nu tadi disebutkan ku Ustad di pengajian, ieu mah terdeteksi ku saya, teteh teh gering gitu, penyakit hati teteh teh. Coba teteh mah A, B, C, D disebutan ku urang teh. Wah, itu garansi we geus. Beki nambahan penyakit hati enak dikitukan mah. Ya, bimbing dia dengan cara yang apa? Yang baik. Kemudian berikan apa? Doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik, ya. Allah alam bisawab. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan terus untuk merawat dan memperbaiki batin dan hati-hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Sekali lagi hatur nuhun Ustadz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmunya. Kita doakan Ustadz semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan di dalam perjalanan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bunda-bunda, pada hari ini kajian telah selesai. Namun sebelum ditutup, saya akan informasikan terlebih dahulu. Insya Allah untuk kajian Kamis depan akan diisi oleh Ustadz Agus Taufik mengenai fikih ibadah ya Bun. Semoga bunda-bunda semua senantiasa diberikan kesehatan ya Bun, bisa kembali hadir bertolak ilmi di Masjid Al-Muhajirin ini. Baik bunda-bunda, mungkin itu saja yang kami sampaikan hari ini. Kajian ini alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sendiri mohon maaf apabila ada salah ataupun kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya Bun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Mangga bunda-bunda fi amanillah. Ada pesan juga dari DKM, mohon apabila ada yang bawa sampah dibawa ya Bunda untuk nanti dibuang di depan di tempat sampah. Kita rawat karpet ini bersama-sama karena ini dari kita untuk kita dan untuk kemaslahatan kita semua. Baik, jazakumullah khairan katsiran bunda-bunda, mangga fi amanillah, semoga selamat sampai rumah masing-masing.